Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Pasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya sendiri, Hasim Nur Rahman, NIM 2021020804. Makalah ini dipresentasikan dalam program ujian tengah semester Fakultas Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama, dosen pengampu pengantar ekonomi Bu Titin Haryanti, SE MSI. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. A. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli. Konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dan membawa uang untuk membelanjakan harganya. Dalam arti yang lebih luas, merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Dalam pengertian tersebut, terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar: keinginan, daya beli, dan tingkah laku dalam pembelian, sehingga timbullah permintaan penawaran dalam sebuah transaksi. Jadi, pasar berperan penting dalam bertransaksi, termasuk bertransaksi dengan menggunakan timbangan, apalagi pedagang sayur-sayuran, ikan, buah-buahan, dan barang. Hari ini semua pedagang ini tak luput dari timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang riba-riba. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, dan kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. Quran surat An-Nisa ayat 29. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dispendang dan Pasar Dewa Puswa, sanksi tegas bagi pedagang yang masih berlaku curang diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 1 juta rupiah berdasarkan Undang-Undang Meteorologi Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal. Namun pedagang yang kedapatan curang kali ini tidak dikenai sanksi langsung dan hanya dibina untuk tidak mengulangi perbuatannya oleh petugas Dispendang. Selanjutnya, bab kedua, pembahasan. Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar menurut strukturnya. Jenis-jenis pasar. 1. Pasar menurut jangkauan. Pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual dalam salah satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu. Selanjutnya, pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri. Yang D adalah pasar internasional. Pasar internasional adalah yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. Selanjutnya, yang nomor 2, pasar menurut wujud. A. Pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung.
Misalnya ada Los dan toko lain. B. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung, biasanya dapat melalui internet, pemesanan, telepon, dan lain. Barang yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada umumnya melalui brosur, rekomendasi, dan lain-lain. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan sekaligus. 3. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan. A. Pasar konsumsi. Pasar konsumsi adalah pasar menjual barang-barang yang dapat langsung dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Misalnya pasar yang memperjualbelikan beras, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan lain sebagainya. B. Pasar produksi. Pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Dalam pasar ini diperjualbelikan sumber daya produksi, misalnya pasar mesin-mesin, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Pasar menurut waktu penyelenggaraan. A. Pasar harian adalah pasar yang kegiatannya jual belinya dilakukan tiap hari. Pasar ini umumnya di desa dan kota. Yang B. Pasar mingguan. Pasar mingguan adalah yang kegiatan jual belinya hanya untuk 1 minggu 1 kali, terdapat di daerah perdesaan. Yang D. Pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya jual belinya dilakukan setiap sebulan sekali. E. Pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan organisasi instansi pada acara tertentu atau diadakannya sewaktu-waktu tidak tetap. Selanjutnya yang kelima, pasar menurut organisasinya. 1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Harga yang telah terbentuk merupakan hasil dari mekanisme pasar berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Para penjual maupun pembeli mempunyai kebebasan dalam menentukan harga, jumlah yang akan diperjualbelikan. Dalam hal ini berarti pembeli dan penjual dapat mempengaruhi harga. Jenis kualitas barang yang diperdagangkan pada pasar ini bersifat heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi 3. C. Pasar monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual untuk disukai oleh seorang pembeli untuk suatu jenis barang dan jasa, dan juga bersifat mendunia. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Selanjutnya adalah yang D. Pasar oligopoli dan oligopsoni adalah pasar yang hanya ada beberapa penjual. Istilah beberapa penjual ini jumlah tidak terlalu banyak, sehingga pengaruh penjual sangat kecil dan tidak ada penjual yang berkuasa segala-galanya. Adapun oligopsoni merupakan jenis pasar yang hanya ada beberapa pembeli. Ciri-ciri pasar oligopsoni: 1. Terdapat beberapa pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga adalah barang yang dijual merupakan bahan mentah. Harga cenderung stabil. Kebaikan dan keburukan pasar oligopsoni. Kebaikannya adalah 1. Penjual lebih beruntung karena pindah kembali lain. 2. Pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Keburukan:
Yang keburukannya adalah satu, bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli bekerja sama. Dua, berkualitas barang kurang terpelihara. Yang keenam adalah campur tangan pemerintah dalam mekanisme pembentukan harga. Satu, menetapkan harga eceran tertinggi dalam kurung harga maksimum dan harga eceran terendah, harga maksimum atau harga dasar. Dua, memberikan subsidi kepada pihak penghasil kebutuhan pokok dan kepada perusahaan agar mampu bersaing dengan luar negeri. Yang ketiga, menetapkan pajak rendah atau nol untuk bahan baku industri dan pajak tinggi untuk barang-barang mewah. Yang keempat adalah melakukan operasi pasar dengan jalan membeli saat barang melimpah dan menjual saat barang sedikit. Selanjutnya adalah bab yang ketiga, penutup. Kesimpulannya adalah pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar memiliki macam-macam jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Di bawahnya adalah daftar pusaka. Itu sekian makalah dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.